Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan masih kesehatan. Alhamdulillah. Dan kita kedatangan tamu yang spesial. Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Nama saya Chelsea Aulia Putri dengan rekan saya. Nama saya Siti Nur Aisyah. Saya Desvika Anggi. Dan kita ada kedatangan tamu yang spesial loh. Siapa tuh? Siapa ya? Dari mana ya? Langsung Di-spill aja. dong, di-spill. Langsung aja ya. Silakan memperkenalkan diri, Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman dari SMA 7 dengan podcastnya Seven Seven Podcast. Podcast. Kan tadi tuh saya pikir harus 7 kali podcast ini. Oh, jangan. Karena namanya Seven Podcast. Ya. Jadi nama saya Muhammad Asyarudin. Jadi ini diceritakan semua lulusan apa lahir. Oh, iya, Jadi saya lulusan dari Universitas Muslim Indonesia S1 S2-nya di sana dan kebetulan bergabung di Universitas Mulia itu di tahun 2021. Jadi masih anak bungsu lah ya di bawah itu tersebut. Ya mungkin itu aja kali ya perkenalannya. Singkat banget. Singkat, padat dan jelas. Oh, Kalau boleh tahu umurnya berapa? tebak dong teman-teman berapa kira-kira? 23. 29. Wah, muda banget tuh 23. 29. Kayak keketuaan. 25. Masih muda. 27? Jadi ya baru birthday kemarin Desember 27 tahun. Oh, kita terlambat mengucapkan selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun ya udah Walaupun telat. Bisa ada rekening nggak? Nih. Oke, ini karena dosen jadi kita panggilnya Pak ya. Iya. Kayaknya mudah banget. Jadi sebenarnya kalau di kampus itu memang anak-anak rata-rata panggilnya Pak ya. Tapi kalau di luar kakak biasanya. Oke, Kakak. Nah, biar lebih enak aja. Kakak. Oke, Kak, boleh minta tolong diceritakan pengalaman perjalanannya selama menjadi dosen di Universitas Mulia. Oke, kalau dari perjalanannya itu pertama kan jalan dari rumah tuh ya. Bukan. Perjalanan. Ya. Kalau dari perjalanannya dari awal tahun 2021 itu akhir Desember saya berkantor di Universitas Mulia ya. Ya walaupun kampusnya masih kecil nih, terus prodi hukumnya juga masih sekitar umurnya masih 2 tahunan. Jadi pada saat itu masih angkatan ketiga. Sekarang alhamdulillah sudah masuk angkatan keempat. Nah, nanti nih kalau teman-teman nih ya kan bergabung sama kalau bergabung di Universitas Mulia dan masuk di Fakultas Hukum atau di prodi hukum jadi angkatan yang kelima pada saat ini. Nah, jadi singkat cerita saya mendaftar menjadi dosen dan alhamdulillah diterima dan Universitas Mulia itu tidak pernah melarang dosen dan mahasiswanya untuk bebas berekspresi ya. Jadi ya makanya kalau kalian lihat penampilan saya lebih ya seperti mahasiswa lah ya. Karena memang benar. prinsip kita di sana sebagai dosen itu tidak membedakan antara mahasiswa dan dosen nih. Jadi ibaratnya mahasiswa itu jangan terlalu segan lah dengan kita walaupun memang harus ada attitude-nya ya Benar. dalam kelas. Tapi kalau misalnya kita di luar nih kita kayak brother dan sister aja lah. Kebetulan kalau saya ngajar saya suruh panggil gimana brother, gimana sister pagi ini ya. Jadi ibaratnya lebih kayak ndak tegang ya kan. Sudah kuliahnya hukum ya kan, bahasanya hukum, terus belajar sejarah hukum, dosennya mas harus kayak gitu juga. Jadi ya kayak gitulah mungkin ya. Oke, benar. Nah, kalau dari saya nih, kan dari sekian banyak nih Kak, universitas-universitas yang ada di Balikpapan, apa sih yang membuat Universitas Mulia itu unggul daripada yang lain? Ya, jadi membuat unggul Universitas Mulia ini kalau dari segi eksistensinya mungkin masih terlalu muda kali ya karena berdirinya tahun 2018 kalau tidak salah. Oke, mudah sekali. Muda sekali dan alhamdulillah sekarang di tahun 2023 ini grafiknya alhamdulillah naik lah. Jadi semua prodi akreditasinya sudah alhamdulillah baik semua ya kan. Jadi kalau untuk keunggulannya adalah mungkin lebih ke beasiswa, lebih banyak yang kita tawarkan karena baru-baru ini ada mahasiswa-mahasiswa kami yang melakukan pertukaran pelajar di Kairo sama di Al-Azhar, mahasiswa manajemen. Cuma saya agak lupa namanya siapa ya. Cuma ada di YouTube, silakan aja periksa YouTube. Saya enggak bohong. Jadi seperti itu. Terus juga kalau untuk keunggulannya dosen-dosennya udah pasti friendly lah ya dengan teman-teman yang lain mahasiswanya. Terus kalau untuk keunggulan fakultasnya semua alhamdulillah berbasis akreditasi baik. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi lah Universitas Mulia itu sekarang mencoba untuk menjelajahi dunia gitu. Oke. Amin ya Allah. Amin. Amin.
Oke, untuk jurusannya sendiri di Universitas Mulia ini ada berapa, Pak? Kalau jurusan itu fakultas ada 3 nih, nih kan. Kalau di Vkom itu dia ada teknologi informasi, terus ada teknologi industri, terus habis itu ada sistem informasi, ada programmer, terus ada lagi lah, saya lupa kalau di Vkom. Terus kalau di FEB dia ada akuntansi, terus ada manajemen, terus ada administrasi perkantoran, terus ada manajemen industri. Kalau di FHK nih, kalau teman-teman yang mau jadi guru ada PG PAUD namanya. Ada yang tahu nggak PG PAUD? Perguruan PAUD. Salah dong. PG. Pendidikan. Enggak, ayo terus Pendidikan terus guru? dapat uang nih. Pendidikan guru? Pendidikan guru dan usia dini. Nah, biasanya kayak ngajar-ngajar anak kecil tuh. Nah, itu ada di FHK. Terus ada humanioranya itu ada hukum. Di situ saya berada. Ada hukum, terus terakhirnya ada farmasi di sana tuh. Kedokteran OTW ya, Pak? Insya Allah. Nah, just information juga buat teman-teman, kita lagi sedang menggarap nih dengan gedung baru di belakang, rencananya akan sekarang sudah melewati proses untuk pengerjaan ya, masih penggalian tanah uruk lah. Rencananya sih Insya Allah akan dibangun dengan gedung 11 lantai Insya Allah untuk Masya fasilitas mahasiswa. Allah. Iya, jadi ya haruslah ya, seperti Ngomong-ngomong soal gedung nih, Ya. Kak. Nah, Universitas Mulia ini terletak di mana dan fasilitas yang ada Iya. itu apa saja? Jadi kalau untuk letaknya kebanyakan tuh orang salah kaprah tuh. Ada yang bilang itu masjid lah kalau dilihat. Karena ada Iya, kubahnya di putih, atas itu ya kan. tinggi. Saya juga pernah masuk ini masjid ternyata. Oh, ternyata bukan. Saya bilang. Jadi Universitas Mulia itu ada di BDS ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke BDS ada lampu merah sudah langsung ada gedung putih, ya itulah Universitas Mulia. Terus juga fasilitas yang ada di sana kami baru meluncing cafe di belakang, ada cafe jadi tempat nongki-nongki. Enak banget Iya. ya, Enak nongki. banget. Iya, pernah ke sana juga nih. Oh, Udah pernah? Udah pernah. Kapan? Waktu itu saya dipanggil sama Ibu Heni. Heeh. Nah, itu kan dia dosen hukum juga katanya. Nah, terus saya diajak untuk buat tritikal puisi. Yang itu. Wah. Jadi masuk konten itu Oh, ada. pernah masuk di prodi ya? Iya. Bu Okta. Iya, Bu Okta. Sudah prodi sana. Makanya kok saya pernah kenal nih orang. Saya 7 sempit juga balik papan. betul balik sama nih. Iya, jadi ada kafe di belakang, ada domain. Sekarang udah launching, baru-baru Iya. kemarin udah launching, ada domain di sana tempat foto-fotonya mahasiswa, istirahat dan sebagainya. Terus buat teman-teman mungkin kayak ingin apa lagi namanya belanja-belanja di sana murah lah pokoknya 5.000 sudah bisa minum lah di sana ya. Sama lah kantin-kantin sekolah. Iya, Terus untuk fasilitas juga ada masjid kita, terus fasilitas UKM ada juga, tempat-tempat teman-teman UKM ada semua di sana. Kalau untuk UKM-nya ada broadcasting, cocok banget nih kalian jadi broadcasting. Wih, nanti ya, nanti ya. Saya mau MOU sama ibu aja nih, Bu, harus betikin harus masuk UM ya. Oh, ngomong-ngomong masuk UM nih, Mm-mm. untuk syarat-syarat dan pendaftarannya ini kapan dibuka? Iya, jadi kalau untuk pendaftarannya itu sampai sekarang tuh kita masih buka nih. Di gelombang pertama kemungkinan akan sampai April masuk di gelombang kedua. Tapi masih bisa terjadi perubahan nih tergantung ikut gelombang yang mana atau ikut apalagi namanya animenya masyarakat teman-teman mau daftarnya itu di mana gitu loh. Karena kan masih kelas berapa sih kalian? Saya Sorry, kelas 12. 12. Saya kelas 10. saya kelas berapa ya? Bapak Iya. sudah jadi dosen. Ya, jadi kan kalau teman-teman misalnya, jadi di UM itu kelebihannya adalah kalian sudah bisa mendaftar detik ini nih, walaupun kalian belum punya ijazah. Nah, itu kelebihannya. Nanti kalau sudah punya ijazah baru untuk administrasinya bisa. Jadi seperti itu kalau untuk di UM. Oke. Terus saya mau nanya tentang asumsi masyarakat nih. Iya. Lebih baik kita kuliah dulu atau kerja dulu atau kuliah sambil kerja? Bener banget. Solusinya ada di UM. Yes. Oke. Di UM tuh ada dua kelas ya, ada kelas malam sama kelas pagi. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau kerja pagi bisa masuk di kelas malam. Kalau misalnya teman-teman kerja malam bisa masuk di kelas pagi. Kalau untuk menjawab paradigmanya masyarakat nih, apakah harus kuliah dulu atau apa tadi? Kerja dulu. Nah, jadi sebenarnya tergantung. Takutnya juga kalau saya berasumsi nanti tiba-tiba pulang dari sini kan digedor-gedor sama orang-orang. Jadi sebenarnya gini, kasihan juga kadang-kadang kalau misalnya dia ndak kerja, dia bisa nutup kuliahnya nih. Kalau dia kuliah, dia bisa kerja nih. Nah gitu. Tapi sebenarnya kalau yang lebih aktif nih, rata-rata kan teman-teman yang kerja dulu dan baru kuliah rata-rata itu untuk kayak yang pertama itu meneruskan jabatan, misalnya kayak misalnya di kepolisian ambil hukum, pasti dia
untuk meneruskan jabatan dan sebagainya, penunjang lah. Tapi kalau yang masuk pagi itu rata-rata ya dia ambisi banget untuk ya dia mau belajar tentang ilmunya sebenarnya. Rata-rata seperti itu yang saya hadapi di kampus ya. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kerja ini juga ternyata lebih pemikirannya lebih oke juga nih dibanding orang-orang yang baru lulus. Seperti itu. Oke, saya juga tertarik nih sama kata-kata. Ayolah, kalian tertarik banget. Saya juga tertarik sama kata-kata di UM itu nggak ada uang gedung. Iya, bener banget. Di UM itu udah nggak ada uang gedung, nggak ada uang kursi, nggak ada uang meja, Iya. uang parkir, uang semua nggak ada. Oke. Jadi semuanya sisa bayar pendaftaran, terus habis itu bayar sesuai dengan UKT-nya berapa. Nah, kuliah sudah. Tapi kuliah ya, jangan cuma bayar aja, kasihan. Oke, bener banget. Mm. Nah, terus kalau misalnya di UM ini kalau misalnya lulus nih apakah ada misalnya langsung diarahkan kerja dengan perusahaan? Ya, jadi itu masuk di WR3 biasanya ya, tentang bagaimana sih mantau kelulusan teman-teman nih ketika sudah lulus. Pasti akan dipantau nih ketika misalnya kalian jadi alumni, pasti kerja di mana, maksudnya kayak gitu. Tapi juga kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Anda belum bekerja, kami akan membuka lowongan di kampus kami. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kayak ya udahlah kamu ke sini dulu lah, kerja di sini dulu lah, baru nanti terserah kamu kemana habis itu. Oke, sekarang Bapak boleh nih Tadi menyampaikan. kakak, sekarang bapak lah. Aduh. Oke, Kakak boleh Gimana? menyampaikan pesan dan kesan untuk para siswa SMA 7 menarik mereka masuk ke Universitas Mulia. Oh ya, jadi gimana nih? Mana kameranya nih? Nah, ini. Jadi kalau untuk teman-teman SMA 7 nih, untuk masuk di UM itu tidak pernah memaksa untuk mendaftar, dan sebenarnya UM itu juga selalu membuka ketika teman-teman ingin terus berkuliah di UM itu silakan saja, dan nilai unggulnya adalah tidak ada uang gedung, terus tidak ada uang kursi dan sebagainya tadi, dan UM itu menjanjikan sebuah fakta bukan keinginan. Terima kasih. Oke, Chelsea, gimana Desvika? Udah bagus banget kan penyampaian Bagus dari banget. kakaknya. Kakak dosen, tapi kan kayak agak aneh ya kakak dosen. Nggak apa-apa lah, nanti kalau masuk sana baru panggil bapak ya. Oke, sip. Banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan, tapi kali ini saya tidak mau berpantun karena saya jatuh dalam pesona bapaknya. Sebenarnya nama saya tuh bukan Asyar, nama saya tuh Abi. Wah, Abi. Abi, Coba panggil. Abi. Ya Umi. Abi. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih ya banyak, Iya. kakak. Thank you sama 7, luar biasa Seven podcastnya. Gini berarti salamnya. Iya, Seven podcast. Oke, selamat podcast. tapi bukan yang kayak gitu ya. Iya. Dok, Kita punya maaf salam. saya salah. Oke, kalau saya nanti bilang salam podcast, salam cerdas. Gitu ya. Kiri tangan. Gini. Salah. C. Iya, C. C. Oke. 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 Salam podcast. Salam cerdas. Terima kasih banyak, Kakak. Thank you. Bapak. Iya.